Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Sukmalailino Parwati dari kelompok 4 yang insya Allah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang berjudul Puding Vla Bunga Telang. Di lembar pertama yaitu latar belakang. Persaingan dalam berwirausaha sangatlah ketat dengan banyaknya inovasi baru yang unik bisa dengan cepat menarik daya konsumen. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku bisnis untuk cermat dalam melihat peluang bisnis dengan membuat terobosan-terobosan baru agar tetap menjadi yang terdepan dengan kualitas produk yang kami sajikan. Oleh karena itu, potensi besar dalam usaha ini, penulis mencoba menghadirkan suatu inovasi baru untuk masyarakat dalam mengolah bunga telang yang memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh dengan bahan yang unik. Produk yang kami rencanakan berupa sebuah produk puding vla bunga telang yang memiliki kualitas, khasiat, cita rasa yang tinggi dan memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain latar belakang, ada juga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah bunga telang sehingga menjadi puding yang sehat? Yang kedua, apa manfaat puding bagi kesehatan tubuh? Yang ketiga, bagaimana cara memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bunga telang bisa diolah menjadi puding? Yang keempat, yaitu bagaimana strategi pemasaran puding vla bunga telang. Selain dari rumusan masalah, ada juga tujuan dari dibuatnya proposal ini. Yang pertama, menjanjikan inovasi puding vla yang baru, sehat dan berkualitas kepada masyarakat yang gemar mengkonsumsi puding. Yang kedua, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bunga telang bisa diolah menjadi puding yang sehat dan memiliki cita rasa yang lezat. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa. Yang terakhir, yaitu menumbuhkan mahasiswa yang aktif dan kreatif dalam bidang kewirausahaan. Selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari produk puding vla bunga telang ini adalah adanya kesadaran masyarakat bahwa tanaman ini dapat diolah menjadi makanan yang sehat, bermutu, dan juga lezat, yang memiliki manfaat untuk kesehatan bagi manusia. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan pengalaman dalam bidang berwirausaha serta memberikan peluang pekerjaan bagi mahasiswa lainnya. Selain itu, ada juga manfaat kegiatan. Yang pertama, dapat menumbuhkan jiwa yang aktif dan kreatif dalam berwirausaha kepada mahasiswa. Yang kedua, yaitu menyediakan puding yang sehat bagi masyarakat sekitar yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa puding vla bunga telang selain memiliki rasa yang enak, tetapi sangat bermanfaat untuk kesehatan. Selain manfaat, ada juga gambaran umum dalam usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan. Yang kedua, analisis ekonomi usaha. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, yaitu perhitungan ekonomi. Yang dimaksud kondisi umum lingkungan di sini yaitu bunga telang ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sedangkan tumbuhan ini memiliki banyak manfaat. Namun ternyata kenapa bunga telang ini jarang dimanfaatkan? Karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bunga telang ini dan kurangnya inovasi dalam cara pengolahan. Puding merupakan salah satu jenis hidangan penutup yang pada umumnya disajikan pada akhir jamuan makan. Sebagai makanan penutup, puding banyak diminati dengan rasanya yang manis, teksturnya yang lembut. Puding banyak disajikan di acara-acara seperti pesta, rapat, arisan, dan acara keluarga.
Selain itu juga, puding juga terkenal sebagai makanan pencuci mulut dengan kandungan serat yang sangat tinggi. Seperti makanan lainnya, puding juga memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Bahan yang terkandung dalam puding ini sangat membantu di dalam proses pencernaan dalam tubuh. Bahan dasar seperti agar-agar atau jelly yang berasal dari olahan rumput laut yang sangat baik dalam membantu pencernaan. Selain itu, banyak juga peneliti yang membuktikan bahwa rumput laut ini adalah bahan pangan yang berkhasiat. Yang kedua yaitu analisis ekonomi usaha. Analisis ekonomi usaha produk puding telang ini meliputi analisis diantaranya. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, yang terakhir yaitu ancaman. Yang dimaksud kekuatan di sini yaitu yang pertama, bahan baku untuk puding ini mudah didapat. Yang kedua, produk mudah dikonsumsi. Yang ketiga, harga ekonomis sehingga dapat dijangkau bagi semua kalangan. Yang keempat yaitu desain kemasan yang sangat menarik. Ada juga kelemahan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk ini. Sedangkan produk ini memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan. Yang dimaksud produk ini yaitu bunga telang. Yang kedua, produk tidak tahan lama karena penyimpanan pada suhu tertentu. Selain kelemahan, ada juga peluang. Peluang yang pertama yaitu belum banyak inovasi penggunaan bunga telang sebagai puding. Yang kedua, produk dapat dikonsumsi oleh semua umur. Yang ketiga, banyaknya penikmat puding di semua kalangan. Selain peluang ini, pasti ada juga ancaman dalam berwirausaha. Ancaman yang paling kami takutkan yaitu munculnya pesaing baru yang akan meniru produk kami. Itulah analisis usaha. Yang ketiga, strategi pemasaran. Dalam pemasaran produk ini, menjadi target dari puding Vla bunga telang ini adalah lokasi usaha yang strategis dekat dengan keramaian dan masyarakat sekitar kampus STTC dengan melakukan promosi melalui pamflet dan media sosial. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Selain strategi pemasaran, ada juga perhitungan ekonomi seperti perhitungan biaya tetap, biaya bahan-bahan, dan lainnya. Selain gambaran umum usaha, ada juga metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu metode pelaksanaan dalam tahap pekerjaan. Yang kedua, pencapaian tujuan program. Dalam tahap pekerjaan ini ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada dua persiapan, yaitu persiapan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah kompor gas, tabung LPG, baskom, wadah, panci, saringan, dan sendok sayur. Selain alat-alat yang kami siapkan, ada juga bahan-bahan untuk pembuatan puding Vla bunga telang ini. Bahan untuk puding yang pertama yaitu sediakan 250 ml air panas. Yang kedua, 3 sendok makan bunga telang kering atau bisa diukur secukupnya. Yang ketiga, 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. Yang keempat, 7 sendok makan gula pasir. Yang kelima yaitu 800 ml air. Selain bahan puding, ada juga bahan Vla vanila. Yang pertama, sediakan 1 buah kuning telur,
Yang kedua 50 gram gula pasir. Yang ketiga 1 sendok makan tepung maizena. Yang keempat 200 ml susu UHT plain. Yang kelima yaitu 1 sendok teh pasta vanila. Selain tahap persiapan, ada juga tahap produksi puding fla bunga telang ini. Yang pertama, langkah-langkah menyiapkan puding fla bunga telang. Di antaranya yaitu rendam bunga telang kering dengan 250 ml air panas yang telah disediakan sampai airnya berubah menjadi warna biru, atau bisa kalau ingin lebih cepat, airnya dididihkan langsung dimasukkan bunga telang agar warna biru itu cepat muncul. Yang kedua yaitu campurkan bahan puding, aduk secara merata. Yang ketiga masak hingga mendidih dalam api kecil. Setelah mendidih, matikan api, biarkan uap panas hilang, lalu saring, tuangkan dalam cetakan, tunggu hingga mengeras. Selain cara pembuatan puding, ada juga cara membuat fla vanila. Yang pertama, campurkan semua bahan fla yang tadi sudah disediakan, aduk rata, tidak bergerendil. Yang kedua, masak dengan api kecil hingga mengental. Yang ketiga, angkat dan dinginkan. Yang keempat, jika sudah dingin, tuangkan fla ke atas puding yang sudah mengeras tadi. Yang terakhir adalah sajikan dan selamat menikmati. Selain tahap produksi, ada juga tahap pemasaran puding fla bunga telang. Setelah proses produksi selesai, tahap pemasaran target dari puding fla bunga telang ini adalah dengan lokasi yang strategi, dekat dengan keramaian, mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus STTC melakukan promosi melalui pamflet dan sosial media. Selain dari tahap persiapan, tahap produksi, tahap pemasaran, ada juga pencapaian tujuan program. Pencapaian tujuan program terukur dengan melihat tingkat kepuasan konsumen melalui wawancara yang dilakukan. Selain itu, ada anggaran biaya. Dalam anggaran biaya ini ada jenis pengeluaran dan biaya. Dalam jenis pengeluaran ada peralatan penunjang, biaya habis pakai, dan lain-lain. Untuk biaya peralatan penunjang sekitar 1.110.000, biaya habis pakai 3.995.000, dan biaya lain-lain 200.000. Selain biaya anggaran, ada juga jadwal kegiatan yang akan kita lakukan tiap bulannya. Di bulan pertama, kami akan melakukan persiapan, pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, promosi, penjualan produk. Untuk bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kegiatan yang kita lakukan tetap sama. Yang pertama, mengadakan alat dan bahan, pembuatan produk, promosi, penjualan produk. Dan yang terakhir adalah evaluasi perkembangan usaha. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.